di Kompas ataupun di lembaga survei lainnya itu melihat bahwa kinerja Jokowi dan Wakil Presiden Kiai Ma'ruf Amin ini tinggi di atas 70%. Ya, jika memang masyarakat merasa puas, misalnya ya, kita jika mengacu dengan survei, terlepas itu bagaimana metode surveinya kan. Jika melihat hasil survei, ya kita juga Semeton Gema Bali, salam jumpa dengan saya Ricky Gema Bali. Kali ini kita kedatangan pimpinan satu-satunya organisasi mahasiswa Hindu bertaraf nasional. Ini dia Ketua Presidium KMHDI, Iputu Yoga Saputra. halo, Apa kabar? Astungkara. Ini gimana manggilnya nih, Bung? Ketua, Pres, atau Bung? Panggil Yoga aja boleh, Panggil. Putu juga boleh, Atau Mas juga boleh. Bung aja ya, lebih enak Bung ya? aja boleh. Karena kan mahasiswa aktivis. Kalau kan aktivis begitu. biasanya manggilnya Bung. Oke, siap. Ya, Semeton Gema Bali, akhir-akhir ini banyak sekali gerakan mahasiswa yang muncul di berbagai daerah yang merespon persoalan-persoalan yang terjadi di bangsa ini. Untuk itu kita menghadirkan aktivis mahasiswa Hindu dari KMHD untuk melihat seperti apa sih perspektif dari mahasiswa Hindu kita gitu. Tapi sebelum itu, Bung, mungkin kita akan ini dulu ya, atau quick quiz. Jadi nanti saya akan kasih pertanyaan dan langsung dijawab dengan cepat. Oke, boleh, Oke. boleh. Izin buka masker aja loh. Oke, siap. Astungkara Bebas di udah sini. vaksin, Sudah vaksin udah. ya kan. Oke. Oke, pertanyaan pertama. Oke. 2 periode apa 3 periode? 2 periode. 2 periode ya. Ya. Kenapa 2 periode? Tergantung apa dulu 2 periode. Apa dulu Kalau presidennya periode? Udah 2 periode soalnya. Oke, ya. Oke, pertanyaan selanjutnya adalah ini Puan atau Ganjar? Berat ini berat. Berat sepertinya, Ya. langsung mikir. Puan atau Ganjar nih apa dulu Iya, nih? Puan atau Ganjar. Yang terakhir nih, yang ketiga. Pilih pacar atau KMHDI? KMHDI. 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 Nah, hati-hati nih pacarnya nih. Ya. Kalau pacaran bisa dijelaskan. Oh gitu, kan? oh gitu. Bisa aja ngelesnya ya. Bisa ngeles. Tapi kan ngeles kalau KMHDI mau nggak aktivis. mau udah tanggung jawab. Gitu. Ngeles aktivis. Iya. Oh gini, Bung Yoga. Ya. Ini kan kemarin katanya teman-teman kan ketemu tuh sama presiden tuh. Iya. Nah, santer nih di masyarakat ngomongin ini kayaknya ini KMHD dukung 3 periode nih. Karena ketemu sama presiden kan begitu. Karena sekarang lagi isunya lagi santer 3 periode. Nah, ini konfirmasinya dari Bung Yoga gimana nih dari KMHD ini? Oke. Emang kemarin kita pada saat ini sebenarnya bukan diundang sih perspektifnya, tapi kita mengajukan audiensi. Mengajukan audiensi. Bukan presiden yang mengundang kita. KMHDI? Enggak, Cipayung. Oh, Cipayung. Cipayung Plus. Oke. Ada 12 organisasi itu, Oh. gitu. Termasuk KMHDI, kita buat surat audiensi, dan di perihalnya itu kan di bagian suratnya udah jelas juga bahwa tujuan dari audiensi kita itu sebenarnya untuk membicarakan persoalan-persoalan strategis di Indonesia, Oh, gitu. apa aja tuh kira-kira? Ya seperti minyak goreng, kenaikan komoditas pangan, energi, kemudian IKN termasuk, kemudian kita juga di ending gitu kan, di endingnya kita juga sampaikan ada program rumah kebangsaan. Rumah kebangsaan. Rumah kebangsaan, dan sama sekali nggak ada bahas 3 periode. Nggak ada? Nggak ada. Sama sekali? Sama Berarti sekali isu nggak yang berkembang itu? Ya itu wajar saja. Wajar saja. Opini orang itu kan karena memang situasi yang cukup eskalasi isu 3 periode ini cukup panas. Kemudian tiba-tiba, bukan tiba-tiba sih ya, memang sudah terjadwal sih. Kita ketemu presiden, ya bisa saja mengkaitkan dengan hal tersebut. Meskipun isi dari pertemuan itu nggak ada sama sekali membahas itu gitu. Sama sekali? Nggak ada sama sekali. Bahkan kan sebelum bertemu itu, sebelum audiensi bersama presiden, kita udah nentukan, kita udah batasi isu-isu apa, hal-hal apa saja yang harus kita sampaikan dan tidak boleh,
gitu. Keluar dari Karena kan kita tidak tahu ya, jangan sampai keluar dari substansi malah ketemu presidennya gitu kan. Jadi kita harus sepakati bersama. Yang kita bahas itu harus ada isu-isu kerakyatan, kemudian juga ada gagasan, gitu kurang lebih. Oke. Jadi isu 3 periode ini nggak betul lah ya, Nggak kalau betul. KMHDI itu mendukung 3 periode. Kita udah buat statement 3 periode juga. Gimana itu? Jadi keputusannya KMHDI mendukung atau menolak? Tidak sepakat dengan wacana tersebut. Oh, tidak sepakat. Tidak sepakat dengan wacana. Kenapa, Bung? Karena begini, kalau dari survei, terakhir survei di Kompas ataupun di lembaga survei lainnya itu melihat bahwa kinerja Jokowi dan Wakil Presiden Kiai Ma'ruf Amin ini tinggi, di atas 70%. Nah, artinya ini kan kalau bisa kita lihat itu masyarakat puas gitu loh dengan kinerja ini. Tapi kenapa teman-teman nggak sepakat itu dengan wacana 3 periode? Ya, puas kan bukan berarti nambah jabatan, nambah periode gitu kan. Ya, jika memang masyarakat merasa puas, misalnya ya, jika mengacu dengan survei, terlepas itu bagaimana metode surveinya kan. Jika melihat hasil survei, ya kita juga artinya bukan berarti kepuasan itu dijadikan alasan untuk nambah periode gitu. Ya udah, itu cukup menjadi legacy aja bahwa dalam kepemimpinan Jokowi Ma'ruf itu meninggalkan legacy dengan kepuasan masyarakat yang cukup tinggi. Cukup itu aja gitu. Kan bukan berarti menambah periode yang kemudian itu kan bertabrakan juga dengan konstitusi yang membatasi periode presiden. Tapi itu kan jadi salah satu ya kemarin pemicu teman-teman mahasiswa kalau saya lihat itu demonstrasi salah satunya banyak ngomongin soal persoalan bangsa juga, ada BBM dan sebagainya. Terus kemudian salah satunya terkait 3 periode. 3 periode. Sama kalau nggak salah satunya penundaan pemilu. Penundaan pemilu, gitu. Yes. Nah, Bung kalau ngelihat kemarin ini kan demo nih, mahasiswa. KMHD terlibat nggak? Terlibat. Di pusat juga kan kita kemarin aksi bareng sama Cipayung itu pada tanggal hari Jumat ya, tanggal berapa tuh? 8 kalau nggak salah. 8. Tanggal 8. Kemudian disambut oleh teman-teman di daerah, Cipayung di daerah, dan KMHD terlibat. Gitu. Banyak daerah? Setungkar hampir setiap daerah ikut. Cuman ada bermacam-macam sih, Bung. Jadi beberapa daerah ada yang melaksanakan aksi demonstrasi dengan turun ke jalan, tapi beberapa daerah langsung diterima sama DPRD-nya, dan itu menurut kami nggak masalah juga. Yang penting kan ini kan lebih ke berbicara cara ya, caranya seperti apa. Kalau misalnya memang langsung diterima dan DPRD-nya cukup welcome untuk menerima pendapat, ya itu juga nggak salah gitu loh. Gitu. Beberapa daerah ada yang aksi, beberapa daerah juga Cipayungnya ada yang diterima audiensi, kemudian ya itu bermacam-macam lah. Berarti banyak juga legislator di daerah ataupun kepala daerah menyambut baik isu apa yang dibawa oleh teman-teman? Ya, beberapa daerah. Tapi beberapa daerah juga ada yang sama sekali tidak menemui gitu kan. Ada juga saya lihat di berita dan juga dikabarkan oleh teman-teman daerah, bahkan sampai gubernur sampai menemui. Ya artinya kan minimal apa yang menjadi tuntutan itu tersampaikan gitu loh. Itu harapannya, dan kemudian tugas selanjutnya dari teman-teman, gerakan teman-teman ya mengawal tuntutan itu, karena udah didengar, udah dicatat, bahkan udah ada kesepakatan bersama gitu kan, ya itu dikawal gitu loh, sesuai nggak kira-kira nanti gitu. Kayak soal demo nih Bung, kemarin kalau nggak salah saya lihat juga teman-teman kan demo juga tuh di depan gedung DPR. Kan sempat sampai ada aktivitas pemukulan. Nah, seperti itu. Terus kemudian muncul juga isu terkait ini peserta demonya ini nggak cuma mahasiswa. Apakah kemudian demo-demo yang kemarin ini juga ada yang menyusupi atau ada kepentingan lain, atau dalam tanda kutip istilahnya ada yang menunggangi gitu. Gimana kalau Bung melihat itu? Bung Yoga? Kalau saya melihat sih sejak kapan sih demo nggak ada orang di luar mahasiswa yang ikut, pasti ada. Apalagi kan kalau misalnya berbicara isu kerakyatan, hampir semua segmen yang merasakan kan itu. Nah, sekarang kan berbicara lagi konteks demonya, orientasinya seperti apa orang-orang itu gitu loh. Kalau orientasinya
benar-benar ke isunya gitu kan, menyampaikan isunya ya menurutku not problem. Artinya kan masyarakat bergerak dengan mahasiswa gitu. Kan itu sering terjadi juga di negara-negara di luar Indonesia bahwa kayak misalnya Chile kan termasuk negara yang negara yang cukup berhasil lah melakukan revolusi di abad 21 ini. Dan dia menggalang eskalasi bukan hanya mahasiswa saja, tapi pelajar, masyarakat, buruh, guru itu ikut. Iya. Nah, jadi semuanya bergerak gitu ya. Ya. Jadi jika melihat ke Chile kan itu isunya dia memang benar-benar dorong isu. Tapi kalau misalnya melihat di depan DPR kemarin, jika memang orientasinya bukan ke sana, ya itu bisa sanggap hal yang tidak dibenarkan lah dalam ini. Justru itu akan mencederai gerakan teman-teman mahasiswa. Nah, kita melihat juga sekarang terkaburkan dengan isu pemukulan justru. Isunya malah tenggelam. Gitu, isunya tenggelam sekarang. Lebih banyak menyorot soal pemukulannya. Iya, pemukulannya gitu. Oke, jadi kemarin yang kalau KMHD sendiri ikut demo, apa yang dituntut? Kita ada beberapa isu yang kita tuntut, terutama kalau di isu kerakyatan itu terkait kelangkaan energi, kemudian kelangkaan bahan pokok, terus kemudian ada PPN, kemudian ada juga di ending kita bicara tentang penundaan atau 3 periode. Oh, jadi bersikap juga ya Udah soal bersikap. itu. Ini ngomongin soal tadi, menarik tuh, ada beberapa isu yang disampaikan oleh teman-teman KMHDI yang jadi pernyataan sikap dan tuntutan waktu kemarin kan begitu. Soal BBM tuh, Bung. Energi. Ya, energi. Nah, kemarin ini kan kondisinya hari ini Indonesia sedang ekonominya luar biasa sekali kan gitu, terguncang kan karena pandemi ini. Lalu kemudian APBN kita juga terkuras kan begitu. Makanya salah satu kemarin kenapa kemudian menaikkan harga Pertamax, sebenarnya bukan menaikkan sih, tapi sedikit mengurangi subsidi untuk Pertamax. Iya. Nah, itu kan sebenarnya membantu APBN tuh, Bung. Iya. Nah, kenapa teman-teman menolak hal itu? Kita kalau di sikap KMHDI nggak menolak sih. Jadi lebih ke mendorong ketersediaan Pertalite. Nah, karena kita tapi Pertalite kan nggak naik, Bung. Iya. Jadi kan kalau kita melihatnya gini, dengan disparitas harga antara Pertalite dan juga Pertamax ini yang cukup tinggi, kecenderungan kalau di pasar itu kan pasti konsumen itu akan dengan disparitas yang cukup tinggi itu konsumen akan beralih ke Pertalite gitu. Karena kurang lebih hampir 5 ribuan kalau nggak salah dari 7.600 sampai ke 12.000 kan. Itu lumayan tinggi juga. Jadi, kan. Kalau Pertamax naik, ini disinyalir nanti ke depan orang-orang pada beralih ke Pertalite gitu ya. Kemungkinan seperti itu karena disparitas harga cukup tinggi gitu. Disparitas cukup tinggi 5 ribuan. Kemudian konsumen Pertamax itu akan beralih ke Pertalite dan kemudian akan terjadi over demand. Jadi permintaannya cukup tinggi. Nah, disitulah akan terjadi kelangkaan karena memang kan permintaan yang cukup tinggi dengan penawaran yang rendah gitu kan. Itu justru akan kembali ke persoalan kenaikan harga juga di Pertalite gitu loh. Akan memunculkan indikasi kenaikan juga gitu. Begitu. Karena kan supply and demand-nya nggak seimbang lagi gitu. Yang permintaannya cukup banyak tapi tidak sesuai dengan supply-nya gitu kurang lebih. Jadi kita di KMHD mendorong lebih ketersediaan Pertalite ini agar memenuhi kebutuhan domestik gitu. Soal ketersediaan, kalau Pertamina bilangnya kan soal produksi minyak dalam negeri cuman sekitar 700.000 barel kan per hari. Nah, itu kalau konsumsi nasional kita itu kan sampai 1,4 sampai 5 ya kalau 1,5 juta gitu. POP. Nah, artinya kan memang kita masih kurang nih. Kurang. Dan satu-satunya cara untuk memenuhi kebutuhan di dalam negeri untuk konsumsinya kita ngambil dari pasar dunia. Nah, hari ini pasar dunia itu rata-rata karena situasi internasional yang juga lagi kondisinya tidak kondusif. Ada perang antara Rusia dan Ukraina yang juga Rusia itu salah satu penyumbang minyak dunia kan begitu, nomor 3 kalau tidak salah itu. Nah, harganya
naik, Bung. Itu $100 per barrel kalau tidak salah itu. Nah, itu mau nggak mau makanya ketika untuk mensiasati harga itu, memenuhi kebutuhan konsumsi BBM, lalu kemudian menjaga juga stabilitas APBN, makanya harus impor kan gitu. Iya. Makanya harganya juga harus ngikutin impor gitu loh, naik. Itu jenis Pertamax ya? Iya, untuk BBM. BBM ya? Nah, kalau itu menyikapinya gimana? Apakah karena alasannya salah satunya kan untuk menutupi itu harus beli kan gitu. Harus beli, dan beli ya mau nggak mau harus ngeluarin kos kan gitu. Kalau teman-teman menolak untuk bukan menolak tapi tadi apa, lebih minta ketersediaan ya, untuk ketersediaan. Memenuhi ketersediaan. Kondisinya sekarang begini gitu. Kondisinya sekarang produksi minyak dalam negeri itu ya kurang gitu lah. Sebenarnya kalau mau berbicara ke akar ya, kenapa terjadi ini kan hampir masalah yang secara kontinu terjadi. Artinya hampir setiap tahun terjadi hal seperti ini. Kita masih bergantung ke mekanisme pasar global gitu kan. Karena ada perang Rusia Ukraina, mau nggak mau, karena juga kita nggak bisa memenuhi kebutuhan domestik gitu kan, terkait terkait minyak, energi gitu kan, kebutuhan domestik, mau nggak mau kita impor gitu kan. Mau nggak mau impor. Sebenarnya kalau mau dibilang bersikap ya seharusnya kita bersikap untuk mendesak pemerintah Indonesia segera berdaulat di sektor energi. Sektor energi. Iya, karena itu salah satu jalan keluar seharusnya. Dengan sumber daya alam yang kita miliki, seharusnya kita mampu untuk berdaulat ke sektor energi. Cuma persoalannya sekarang kan kita belum berdaulat. Kita kita impor sekitar 65% kalau nggak salah, impor BBM. Impor BBM sekitar 60-an% lah kalau nggak salah. Silahkan diralat. Nah, produksi kita hanya sekitar 40-an%. Nah, lagi berapa itu disparitasnya gitu kan? Jadi mau harus menutup dari pasar dunia, lagi-lagi kan, APBN kebutuhan dalam negeri. Ya, lagi-lagi APBN juga yang dikuras gitu. Dan oke, sampai di situ. Kalau ngomongin soal BBM kuras, salah satu upayanya adalah naikin PPN ini. Naikin PPN karena selama ini kan pajak itu penyumbang terbesar gitu kan, untuk penyumbang besar lah untuk APBN kita. Nah, ini juga naikin PPN, kok teman-teman menolak juga gitu loh. Iya. Karena ini kan salah satu solusi untuk nutupin APBN. Benar. Kita kalau melihat perspektifnya sih lebih ke sekarang nih ekonomi masyarakat baru pulih gitu kan, baru pulih dari aktivitas ekonomi mulai bergeliat kembali. Aktivitas ekonomi mulai bergeliat kembali. Kemudian bahkan beberapa sih kalau saya melihat masih menutupi 2 tahun belakangan ini gitu loh. Artinya kan 2 tahun pandemi, otomatis 2 tahun ini nggak ada aktivitas ekonomi, kemudian mau nggak mau tabungannya mereka terkuras juga di selama 2 tahun ini. Artinya pemulihan ekonomi kita masih belum benar-benar maksimal ya. Nah, kemudian ditambah lagi dengan kebijakan PPN ini dari 10% ke 11%, meskipun segmentasinya adalah di luar kebutuhan pokok, tapi kan ini memiliki pengaruh yang signifikan juga terhadap daya beli masyarakat, sehingga pertukaran uang itu sangat melamban dan pemulihan ekonomi juga akan melamban, kurang lebih seperti itu. Makanya sebenarnya jika memang kondisi ekonomi masyarakat sudah pulih ya menurut saya not problem sih gitu kan. Tapi ini kan baru mulai bangkit. Baru mulai bangkit. Mau nggak mau sih memang ada dua sih kalau perspektif antara menaikkan kebijakan PPN, kemudian menghemat menghemat belanja negara. Cuma kan ya udah banyak, udah jalan ya. Gitu. Oke, lanjut nih Bung. Sebenarnya KMHDI apa sih? Kok ngurus-ngurusin begini gitu? Apa sih KMHDI itu? Apa saja sih kegiatannya teman-teman itu sebenarnya? Ini kan ketua presidium nih, gitu. Coba jelasin. Kalau saya cerita bisa habis ini baterai kalau untuk merekam kita. Singkat aja. Aktivitasnya saking banyaknya gitu. Oke. Kalau di daerah-daerah, ya, kalau secara orientasi KMHDI ini kan gampangnya ngomong ini KMHDI ini inkubator lah, laboratorium di mana kita bukan memasukkan sih ya,
gampangnya gini lah, bukan laboratorium, tapi kelas lah, ibarat kelas sekolah kedua, kampus kedua, yang kemudian kita memiliki semangat untuk meningkatkan kualitas SDM, terutama di SDM generasi muda Hindu. Generasi muda Hindu. Kenapa harus kita tingkatkan kualitasnya? Karena kita sadar bahwa sekarang kualitas itu menjadi credit point yang utama untuk bersaing di dunia era sosial global, secara global gitu. Makanya kualitas itu sangat penting. Makanya dalam ideologi atau Purwaka KMHD itu sudah menjelaskan bahwa sebelum kita berdharma negara dan berdharma agama, ada hal yang kita perlu persiapkan dulu nih. SDM-nya harus berkualitas dulu, baru kita bisa menggapai dharma agama dan dharma negara tersebut. Itu kurang lebih. Kalau aktivitasnya apa aja? Aktivitasnya banyak ya. Kalau berbicara tentang peningkatan SDM gitu kan, meningkatkan SDM kan satu-satunya metodenya dengan pendidikan. Ya, kita punya pendidikan kaderisasi itu dari di cabang ya, terutama kalau di cabang itu ada MPAB, DMO, KT1. Itu ada 3 proses jenjang kaderisasi, pendidikan kaderisasi. Jadi di MPAB itu masa penerimaan. Jadi mereka dikatakan anggota ketika sudah MPAB. Kemudian DMO ini lebih ke bagaimana memanajemen organisasi gitu. Mereka belajar memanajemen organisasi. Kemudian di KT1 lebih ke berbicara tentang kognitif lah. Artinya basic ideologisasi. Ya. Terus itu di PC itu. Oh, di tingkatan PD, paling rendah. PC itu apa? Pimpinan cabang. Cabang di kabupaten kota? Ya, kabupaten kota. Ya. Terus ini agenda terdekat apa nih kira-kira selain apa namanya? Juga terus mungkin ini dikawal terus ya isu ini. Mas Tengkara, mudah-mudahan kita kawal terus karena memang kan ini beranjak dari persoalan kerakyatan lah. Kita pengen ngambil isu-isu kerakyatan juga. Bukan pengen sih, seharusnya memang seharusnya pengen ngambil isu kerakyatan. TV. Selama ini kan kita cukup jarang, bukan jarang sih, tidak sering ngambil isu ini karena sekarang kondisinya lagi gini ya, harus kita kawal ini isu kerakyatan. Minimal kita memberi pandangan, kritikan, gagasan, solusi. Oke. Ada pesan nggak untuk teman-teman mahasiswa, baik yang mahasiswa Hindu ataupun seluruh mahasiswa? Pesannya sih, jadi mahasiswa tuh harus berani tarung lah gitu. Berani tarung gitu kan. Harus. Jangan manja lah gitu kan. Jangan manja. Mahasiswa tuh bukan saatnya tuh manja lagi, apalagi kan sekarang negara kita itu kan, peran mahasiswa itu sangat ditunggu karena jika melihat demografi sekarang kan banyak banyak mayoritas lebih ke anak muda sekarang presentasi ininya demografi kita. Jadi dengan kuantitas yang sebanyak itu gitu, apa yang bisa dilakukan oleh anak muda gitu kan. Makanya karena masa depan Indonesia tahun 2045 pada saat Indonesia maju 100 tahun Indonesia itu akan ditentukan pada generasi saat ini gitu kan. Generasi saat ini, mahasiswa saat ini yang akan menjadi pemimpin di masa depan, ya kita nggak boleh manja, nggak boleh diam aja. Kita bagaimana sebisa mungkin kita meningkatkan kualitas diri gitu kan. Salah satunya ya mungkin dari akademik kemudian juga bersosial berorganisasi dan tidak lepas juga dari mengawal bangsa ini agar mampu menggapai apa yang sebenarnya menjadi cita-citanya gitu. Cita-cita bangsa gitu. Itu kan yang punya peran itu kan anak muda gitu kan. Anak muda yang memang punya peran, kita kan mahasiswa. Kalau orang-orang mungkin yang generasi tua orientasinya udah bukan ke sana. Makasih Bung. Siap. Bung Yoga sudah hadir. Ya. Terima kasih atas diskusinya. Luar biasa sekali ini teman aktivis mahasiswa Hindu kita. Mudah-mudahan nanti 2045 kita memimpin semua. Ya, harapannya seperti itu. Harapannya seperti itu. Semeton Gema Bali, mungkin masih banyak pertanyaan ya untuk Semeton semua. Silahkan nanti sampaikan di kami melalui komen di channel Gema Bali. Jangan lupa juga
like, dan subscribe. Terima kasih, sampai jumpa. Habis ini